Shalom, Horas. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Di pagi hari ini kita akan kembali merenungkan sabda firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur di hari yang baru di saat ini. Engkau telah menyertai kami sepanjang tidur kami di malam hari ya Bapa. Sebentar ya Bapa yang baik, kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami ya Tuhan, karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Opat Musa bidu 10 opat ayat 20 saro dia 20 sada. Sangono madidok disi. Dungi nina Jahobama nunga marpamuati rohaku ala pangiduamu alai tahe songon sitong nama ngoluau ikon gok hamuliau ni Jahoba sogot liat portibion ido sahatna. Yang menjadi tema dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ialah Allah yang mengampuni. Allah yang mengampuni. Saudara-saudari yang kekasih, barangkali ada yang bertanya, apakah Allah masih mau menerima kembali orang yang telah melakukan kesalahan? Apakah Allah akan mengampuni saya dari semua kesalahan saya? Siapa yang bisa menerimaku? Karena sepertinya orang-orang di sekitarku tidak lagi menerima aku. Begitulah kira-kira pertanyaan yang mungkin muncul di dalam hati setiap orang yang mempertanyakan akan penerimaan Allah bagi dirinya. Begitu banyak mungkin keluh kesah, kegelisahan kita yang hendak kita sampaikan kepada Allah mengenai keampunan akan dosa-dosa kita. Bagaimana sebenarnya Allah yang mengampuni itu? Bagaimana sebenarnya Allah menerima kita kembali sebagai anak-anaknya yang kekasih? Pada bagian firman Tuhan ini, itulah yang hendak kita renungkan, itulah yang hendak kita nikmati dari kebenaran firman Tuhan ini. Ada 2 poin penting yang disampaikan pada bagian ini, yaitu yang pertama adalah mohonkanlah pengampunan kepada Allah. Mohonkanlah pengampunan kepada Allah. Itulah yang disampaikan pada ayat yang ke-20. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Mengampuni apa? Mengampuni akan kesalahan yang bagaimana? Kalau kita baca pada ayat yang ke-19 sebagai latar belakang teks ini, dijelaskan di sana, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Ini adalah permintaan khusus dari Musa kepada bangsa Israel pada saat itu, bahwa Musa menghadap Tuhan
bermohon kepada Tuhan akan keampunan dosa bangsa itu. Dosa yang terus-menerus dilakukan oleh bangsa ini karena mereka terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang memberontak kepada Allah. Oleh karena itulah Musa harus mewakili mereka bermohon kepada Allah atas keampunan dosa mereka. Narodo si Musa tuadoban ni debata lamangido asa marbamuati rohani debata mangida bangsoi, supaya Allah kembali mengampuni mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di ayat yang ke-18 dikatakan seperti apa sebenarnya Allah yang mereka percayai. Seperti apa sebenarnya identitas karakteristik dari Allah yang mengampuni itu. Dikatakan pada ayat yang ke-18, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Di balik Allah yang mengampuni, Allah juga tegas akan setiap kesalahan yang dilakukan oleh umatnya. Di balik Allah yang memiliki kasih setia yang besar, tetapi Allah juga adil atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Untuk itu kita harus merendahkan diri kita, datang kepada Tuhan di dalam setiap doa permohonan kita. Kita bermohon kepada Allah yang mengetahui seluruh kedirian kita, kehidupan kita. Tidak ada yang tertutup bagi Tuhan. Seluruhnya terbuka, begitu jelas. Oleh karenanya datanglah kepada Tuhan, bermohonlah, mintalah pengampunan atas setiap dosa pelanggaran yang kita lakukan. Sebab dengan demikian kita akan menerima kasih setianya yang besar, menerima pengampunan yang sejati daripada Allah. Poin yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Allah mengampuni demi kemuliaannya. Itu yang dijelaskan kemudian pada ayat berikutnya. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Allah mengampuni bukan hanya bagi diri kita, tetapi terlebih khusus agar kemuliaan Allah dinyatakan bagi setiap orang, agar kemuliaan Allah dialami oleh setiap orang secara pribadi lepas pribadi. Pertanyaannya, maukah kita hadir datang kepada Tuhan, bermohon merendahkan hati kita, mengaku setiap dosa pelanggaran kita, agar dengan demikian Allah dipermuliakan, agar di dalam hidup kita orang-orang yang sudah mengaku akan dosa-dosanya, Allah sungguh-sungguh dimuliakan. Betapa bahagianya kita orang-orang yang percaya, betapa sukacitanya kita orang-orang yang mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena dengan demikian kita akan disebut sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak yang kekasih, anak-anak yang telah ditebus dari kegelapan kepada hidup yang terang, dari maut kepada hidup yang kekal. Apalagi yang kita inginkan? Apalagi yang lebih daripada itu? Tidak ada. Apakah dunia bisa memberikan hal ini?
Apakah keinginan-keinginan kita akan sanggup memenuhi hal ini? Tentu tidak. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, menebus dosa saya dan saudara-saudara yang kekasih, supaya kita menjadi pewaris kerajaan Allah hidup yang kekal, pasti menjadi milik kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mengenai pengampunan dosa ini, kita mengingat ada satu bagian firman Tuhan yang menuliskan di Sada Yohanes Sada ayat sia di dokdor, molo tato poti akadosata avosan do ibana jala bonar manesa dosata jala payason hita sian nasa hageduhol salinayo. Molo tato poti akadosata avosan do ibana jala bonar manesa dosata jala payason hita sian nasa hageduhol. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami diingatkan kembali akan Allah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih di dalam hidup kami. Kami diundang oleh Allah untuk datang merendahkan hati dan pikiran kami, bermohon kepada Tuhan supaya kami mengaku dosa kami, mengakui setiap kesalahan kami, karena Engkau ya Allah adalah setia dan adil, dan kasih setiamu begitu besar di dalam hidup kami. Supaya dengan demikian Tuhan, kami bukan lagi orang-orang yang akan binasa, tetapi kami menjadi orang-orang yang memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, tolonglah kami melalui Roh-Mu yang kudus, supaya terus berbicara di dalam hati kami, mengingatkan kami, menggelisahkan kami di dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi, di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah pekerjaan yang kami lakukan, berhadapan dengan kehidupan ini. Berkati kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan, supaya itu pun juga menjadi berkenan kepadamu. Hidup setiap umat-Mu Tuhan di kota ini, kami sungguh serahkan, percayakan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.